Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koi lovers semua teman-teman, guys. Selamat pagi. Semoga dalam keadaan sehat selalu semuanya. Di sini saya mau mereview yaitu kolam saya, kolam ikan saya. Yang mana maksud saya berbagi, kita berbagi pengalaman saja, karena saya juga belum lama menjadi seorang pecinta koi lover, dan saya belajar baru 1 tahun ini. Nah ini makanya ini adalah saya mau berbagi pengalaman dari kesalahan-kesalahan yang mungkin telah saya buat. Salah satunya adalah tentang pembuatan kolamnya itu yang tadinya tidak sesuai dengan konsep, terjadi miss dikarenakan apa yang saya mau tidak sesuai yang saya inginkan, dikarenakan dikerjakan sama tukang, akan tetapi saya tidak nungguin ya. Jadi saya tidak nungguin, sudah dikerjain seperti itu, jadinya seperti itu, jadi tidak sesuai yang diinginkan. Nah, oke, berarti nggak usah panjang lebar. Intinya ini adalah membuat kolam saya yang terlanjur jadi, ya kan, dan tidak sesuai konsep, akan tetapi kita benahi supaya mengikuti prosedur sesuai prosedur kolam ikan koi yang standarnya ditentukan. Oke guys, nggak usah lama-lama, kita langsung review kolam yang ada di belakang kita. Oke, ciao. Oke guys, teman-teman semuanya, ini kolam kami, kolam saya. Untuk masalah kolamnya, kami memakai sistem trecle ya. Hanya cuma tiga sub aja. Nah itulah kesalahan yang tadi saya bilang. Sebenarnya saya mau bikin pakai chamber, tapi sudah terlanjur semuanya. Ini kolam ini diblok semua begitu, karena waktu itu saya pergi ke luar Jawa ya, pulang-pulang udah begitu. Terus akhirnya darurat saya pikirkan dan saya memutuskan untuk pakai trecle. Oke. Tapi it's fine, pakai trecle juga insya Allah masih bisa terkendali nih, air juga bersih. Kita mulai dari kolamnya dulu ya. Kolamnya tadinya saya cuma disuruh bikin oval, tapi ternyata dibikin bulat telur. Nah, bulat telur, oke, nggak apa-apa, karena pada prinsipnya dibikin bulat telur ini supaya tidak ada endapan kotoran di ujung-ujung, sehingga langsung lari ke bottom drain sana di bawah. Nah, kotoran itu tidak ada yang mengendap, karena di dalamnya lingkaran semuanya oval. Nah, terus lari ke pencahayaan. Mohon maaf guys, ini saya punya kolam koi ini indoor ya, jadi kita di dalam ruangan. Nah ini kita di dalam ruangan aja. Jadi ini saya posisikan dalam secara teori, kolam ikan itu harus ada pencahayaan sinar matahari minimal 2 jam. Nah, ini saya bikinkan jendela di sini. Nah, tapi waktu itu saya rasa kok pencahayaannya masih kurang, karena ini menghadap barat ya guys. Nah, akhirnya saya tambah lagi nih, dikasih transparan. Oke. Untuk masalah pencahayaan seperti itu, selanjutnya skimmer. Nah, ini skimmer. Skimmer itu dalam aturan diwajibkan ya, diwajibkan. Tapi mungkin ada teman-teman yang nggak pakai juga ya, oke lah. Ini kan kita cuma bicara bagaimana caranya supaya kolam itu memenuhi standar yang ditentukan gitu. Ya saya coba. Nah ini dulu kesalahan juga di sini terjadi. Waktu dulu saya tinggal itu belum dikasih skimmer, sehingga sudah jadi, saya mau bongkar-bongkar itu udah repot. Nah ini saya bikinkan dengan seperti ini pakai vapor ini ya. Vapornya itu loh, kalau cuci piring itu yang di bawah itu. Nah, kita kasih lubang-lubang begini, dan keuntungannya kalau pakai ini, kalau masih ada kotoran yang masuk,
ini masih bisa tersaring di sini guys. Nah ini masih ada saringannya nih. Jadi double fungsi ya. Masih ada kotoran yang masuk, masih kesaring 2 kali, jadi 2 kali fungsi. Terus saya kasih bentangan aja ke sana, pralon 1 inch lari ke sana untuk masuk lagi ke sana ke bawahnya itu. Kerujukan ya, kerujukan itu di sana ada rumah pompa itu. Jadi sistem yang saya bikin ini rumah pompa itu juga susulan. Tadinya pompa itu masuk ke dalam kolam ini, ternyata salah. Nah terus mau tidak mau saya bikinkan bottom drain yang di bawah sana itu tembus ke sana, des di bawahnya apa itu rekel itu saya bikinkan kotak untuk rumah pompa. Nah kita menuju ke sana guys, kita langsung ke sana. Nah lari ke sini. Nah di bawah sana, nah itu saya bikinkan rumah pompa itu. Nanti mungkin saya bisa lengkapi pakai skema, saya gambarkan kalau mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, skimmer memenuhi syarat, sudah dibikinkan, cahaya sudah, bentuk kolam oval sudah. Nah ini, terus rujukan ini ya, air terjun. Air terjun ini banyak sekali teman-teman yang bilang bagaimana punya saya kok air terjunnya kok tidak rata dan sebagainya. Nah itu hubungannya sama pompa itu guys. Pompanya harus yang gede. Ini saya pakai pompa Resun EP ya, yang 100 ya, yang 10.000 maksud saya, maaf yang 10.000. Jadi yang 10.000 kapasitas kolam ini 3.000 ya, 3.000-an. Jadi dengan masuk dalam 1 jam itu bisa berputar 2 kali sirkulasi air ini, sehingga 2 atau 3 kali itu lebih cepat bersih ya. Karena itu pompanya itu gede, sehingga luncurannya ini akan memenuhi kanan kiri dan tidak akan pasti akan berimbang kalau supply-nya air dari atas itu gede. Nah itu beberapa teman yang tanya tentang bagaimana caranya ini air terjun ini bisa rata. Oke. Kuncinya di pompa dan pembikinan ini harus rata ini. Oke. Yang kedua, yang selanjutnya ini isinya trekel ya. Isinya pakai sistem trekel. Itu dari bawah pompa itu tadi, dari bottom drain ke sana, saya larikan ke sana lewat bawah rumah pompa di bawah sana. Pompanya kita sedot naik, lari ke sini, baru ketemu di chamber pertama. Nah, di trekel pertama ya, bukan chamber, mohon maaf. Trekel pertama ini isinya jaring nelayan, lari ke bawah. Di kotak kedua ini isinya biobol. Lari yang ketiga saya kasih biokristal. Nah ini tidak kalah penting ini guys. Biokristal ini fungsinya untuk biokristal yang ada di dalam sini. Fungsinya itu yang pertama adalah untuk menekan amonia. Amonia yang dihasilkan oleh kotoran ikan itu dirubah menjadi untuk rumah-rumah bakteri, maksud saya, untuk rumah bakteri. Apabila ada semacam apa ya, dikasih bakteri starter ya kan, bersarang di situ, yang fungsinya untuk membuat kotoran-kotoran ikan lagi bisa untuk mungkin bisa dimakan lagi ya, kalau sudah disterilkan sama bakteri starter. Oke. Setelah dari sini langsung lari ke kotak yang siap jadi air terjun. Di sini mungkin teman-teman melihat ada satu yang tidak saya masukin ke sini. Nah ini fungsinya apa? Saya dari sini saya ambil satu, saya curi ke sana, turun untuk sampai ke bawah, dialirkan ke sana. Fungsinya apa? Jadi itu fungsinya membuat air kolam itu semacam ada arusnya, arus mutar. Jadi dari sini, nah dari sini airnya kedorong ke sana.
supaya lari ke skimmer. Untuk mungkin nanti ada apa? Ada pusat atau apakah nanti akan lari ke sana. Nah, oke guys. Kurang lebih begitu. Untuk selanjutnya nanti lebih detailnya lagi mungkin akan saya review satu persatu yang lebih detail. Oke, demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.